Jalil benar-benar tidak menyangka di saat ia asik berjuang ke sana kemari mencari nafkah, istrinya malah asik ehem-ehem bersama sepupunya. Hati siapa yang tidak sakit melihat kenyataan orang yang kita perjuangkan malah berbuat sejahat itu. Halo semuanya, thank you untuk kalian yang udah mengklik video Jenius Tami. Gimana kabar kalian nih besta-bestiku di rumah? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah kasus nyata yang pernah terjadi di Surabaya. Tepatnya di Desa Tanjung Sari, Jalan Tanjung Sari 77A. Di sana ada seorang suami yang sangat setia, baik hati, penyayang, dan pekerja keras. Ia rela mengambil pekerjaan apapun demi membahagiakan keluarga kecilnya, terutama untuk sang istri. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat sang istri bersyukur memilikinya. Ia justru malah tega diam-diam berselingkuh dengan pria lain saat suaminya mencari nafkah di luaran sana. Yang gak habis pikir itu, selingkuhannya ternyata adalah adik sepupu istrinya sendiri. Gilong ini memang. Yang lebih miris, suaminya akhirnya memergoki mereka sedang aham-aham di kamar tidurnya. Mendapati istrinya berpindah hati ke pria lain, apalagi dilihatnya pas aham-aham, membuat sang suaminya ini sangat kecewa, emosi, dan gelap mata. Pada saat itu, tanpa pikir panjang, ia langsung mengirim dua sejoli tersebut ke alam lain alias dieksekusi pada saat mereka berselancar. Seperti apa kisahnya? Yuk kita gaskan saja cerita selengkapnya. Nah jadi di Surabaya, tepatnya di Desa Tanjung Sari ada seorang pria bernama Zubaidi yang akrab dipanggil Jalil. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan mengenai pria ini nih Besti. Tapi yang jelas ia sudah menikah dengan seorang perempuan cantik yang bernama Nur Fadilah. Setelah menikah, mereka ini tinggal di rumah mertuanya alias ibunya Nur yang bernama Ibu Amimah. Si Ibu Amimah ini menempati rumah lantai 1, sedangkan Jalil dan istrinya menempati lantai 2. Rumah tangga mereka terlihat begitu sangat harmonis dan bahagia. Sebagai kepala rumah tangga, si Jalil ini selalu bertanggung jawab atas keluarga kecilnya tersebut. Untuk menghidupi keluarga kecilnya dan juga kebutuhan sehari-harinya, Jalil ini bekerja di Pasar Loak di Jalan Dupak. Di mata rekan-rekan kerja, masyarakat, dan keluarganya, Jalil ini dikenal sebagai suami yang sangat baik, pekerja keras, penyayang istri, taat akan agama. Dia sedikit pun tak pernah meninggalkan sholatnya. Tidak hanya itu aja sih nih Besti, Jalil juga dikenal sebagai sosok yang suka menolong orang lain dan friendly. Suami paket lengkap ternyata dia. Nah, karena tidak ingin keluarganya hidup serba kekurangan, Jalil selalu berusaha mencari kerja tambahan setelah ia pulang kerja di Pasar Loak. Kerja halal apapun ia akan ambil, agar bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya, terutama untuk sang istri. Wow, bentuk rasa cinta Jalil terhadap istrinya sangat luar biasa ya Bes ya. Makanya tak heran ibu mertuanya sangat menyayangi menantunya ini. Patut diacungi jempol lah si Jalil. Singkat cerita, Hamimah ibunya Nur memberitahu Jalil dan Nur bahwa adik sepupu Nur yang bernama Rohman akan tinggal bersama mereka. Jalil suami Nur menerima dengan lapang dada tanpa merasa terganggu atau lain sebagainya. Begitu pula dengan si Nur, dia merasa tidak keberatan. Saat pertama kali Rohman nyampe di rumah itu, Jalil dan Nur menyambutnya dengan baik. Pada saat itu, Ibu Hamimah langsung memberikan kepercayaan kepada Rohman untuk menjaga rumahnya tersebut. Sehingga sejak kedatangan Rohman, rumah mereka jarang sepi. Nah, entah apa yang terjadi sejak Rohman ada di rumah itu, si Nur ini seringkali perhatian sama si Rohman. Entah itu ia bertanya apakah Rohman sudah makan, kalau capek istirahat dulu, dan lain sebagainya lah, dikasih perhatian-perhatian gitu si Rohman. Nah, seiring berjalannya waktu, kepeduliannya terhadap Rohman makin menjadi-jadi. Yang pada akhirnya kepeduliannya itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan sepupu. Si Nur ternyata jatuh cinta pada Rohman. Tanpa Nur sadari, Rohman juga memiliki perasaan yang sama. Nah, dalam satu momen mereka pun mengobrol saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Seakan-akan Nur ini lupa bahwa ia sudah memiliki suami Jalil. Dan Rohman pun juga begitu. Perasaan cintanya yang hari demi hari makin dalam membuat ia lupa diri bahwa di antara mereka masih memiliki ikatan keluarga. Sejak saat itu, mereka sering mencuri waktu untuk berbincang-bincang dan berbagi kasih. Dalam beberapa kesempatan, ketika rumah sepi dan hanya mereka saja berdua di dalam rumah,
Mereka terjebak dalam perasaan yang seharusnya tidak mereka rasakan, seolah-olah mengabaikan segala norma dan batasan. Nur dan Rohman melakukan ehem-ehem di kamarnya, dan itu terjadi berkali-kali di saat Jalil susah payah berjuang mencari rupiah untuk menghidupi keluarganya. Lama-kelamaan, situasi tersebut disadari oleh ibunya Nur, yaitu Ibu Hamimah. Ia mempunyai firasat yang sangat kuat bahwa Nur dan Rohman memiliki hubungan spesial. Nah, karena tak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi Ibu Hamimah ini sangat menyayangi menantunya itu kan. Ia pun dengan segera menginterogasi Nur dan Rohman. Ia pun mengungkapkan segala kejanggalan yang dirasa antara mereka berdua. Ibu Hamimah dengan tegas memberitahu mereka agar mereka menjaga jarak dan mengingatkan bahwa mereka adalah saudara sepupu yang tidak seharusnya melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Nah, Amimah juga memberitahu Nur agar selalu menjaga hati dan kehormatan suaminya yang begitu sangat mencintainya. Dikasih ceramah seperti itu, Nur dan Rohman hanya ngangguk-ngangguk doang tuh Besti. Singkat cerita, pada hari Jumat 9 Februari 2007, Jalil pulang ke rumah sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ia ingin mandi dulu tuh setelah seharian bekerja dan mengganti pakaiannya. Namun saat menginjakkan kakinya di rumahnya, langkahnya tiba-tiba terhenti Besti ketika ia melihat ada dua pasang sandal di depan kamarnya di lantai 2. Salah satu pasang sandal itu milik istrinya, tetapi sepasang lagi terlihat familiar di pikirannya tuh Besti, seakan-akan dia pernah melihat sandal itu sebelumnya, tapi dia lupa di mana dan siapa pemiliknya. Perasaannya pun mulai tak karuan, bertanya-tanya dalam hati siapakah yang telah ada di kamarnya tersebut. Karena merasa penasaran, Jalil pun melepas sandalnya dan mengendap-endap naik ke lantai 2. Di tengah-tengah mengendapnya itu, dari luar kamar, ia mendengar suara bisik-bisik manja yang semakin membuat rasa penasarannya menjadi jadi. Ia pun berdiri di depan pintu dan mengintip melalui lubang kunci. Begitu melihat ke dalam, Jalil terdiam dan tak mampu berkata apa-apa lagi. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, hatinya begitu sangat sakit ketika ia tahu orang yang ada di kamar itu ternyata adalah istri dan adik sepupunya sendiri yang sedang asik ahem-ahem. Jalil benar-benar tidak menyangka di saat ia asik berjuang ke sana kemari mencari nafkah, istrinya malah asik ahem-ahem bersama sepupunya. Hati siapa yang tidak sakit melihat kenyataan orang yang kita perjuangkan malah berbuat sejahat itu. Tak terima dihianati dua orang yang ia percaya, Jalil pun kebawa emosi yang membuat ia turun ke bawah menuju dapur untuk mengambil sesuatu yang akan ia berikan kepada dua sejoli tersebut. Setelah mendapatkan sesuatu itu, ia pun kembali naik ke atas dengan cara mengendap-endap. Sesampainya dia di atas, dengan sekuat tenaga ia mendobrak pintu kamar. Rohman dan Nur yang sedang ahem-ahem pun dibuat kaget. Pada saat itu, Rohman langsung berlari ke arah Jalil dan bersimpuh merengek-rengek meminta ampun atas perbuatannya yang tidak masuk akal itu. Dia juga berjanji tidak akan mengulanginya. Namun karena merasa harga dirinya udah dirampas, Jalil pun tidak menggubris apa yang dikatakan Rohman. Baru aja dia mau melayangkan serangan ke arah Rohman, si Nur malah menghalanginya dan dia juga langsung meminta maaf kepada suaminya dengan keadaan tanpa menggunakan sehelai benang pun. Namun permintaan maafnya itu justru membuat Jalil makin emosi dan menghempaskan tubuh Nur ke lantai. Dan tak lama kemudian, Jalil pun mengarahkan benda yang ia ambil dari dapur tadi ke tubuh Rohman. Diseranglah dia berkali-kali hingga menimbulkan cairan merah. Seketika itu Rohman pun tiada lagi di dunia ini. Tak berhenti sampai di situ nih Besti, mata Jalil tertuju ke istrinya yang tanpa menggunakan sehelai benang pun sedang menangis ketakutan. Berkali-kali ia mencoba meminta ampun ke suaminya, namun hal tersebut tidak membuat amarah suaminya itu reda. Rasa kecewa dan sakit hati yang ditorehkan oleh istrinya sendiri membuat ia lupa diri dan menjadi gelap mata lagi. Jalil pun menyerang istrinya juga dengan menggunakan benda yang ia bawa, hingga istrinya menyusul Rohman. Nah, beberapa saat setelah melakukan tindakan yang berdosa itu, Jalil lantas pergi ke rumah orang tuanya yang ada di Jalan Simorejo. Di rumah orang tuanya itulah Jalil membersihkan badannya dan mengganti baju yang berisikan cairan merah tersebut.
Tidak lupa ia mencuci bajunya agar orang tuanya tidak mengetahui perbuatan dosanya itu. Setelah semuanya dirasa beres, Jalil pun kabur ke rumah kerabatnya di Banjar Sugihan. Di sana, di hadapan kerabatnya, ia mengaku telah melakukan hal yang sangat-sangat berdosa, yaitu merampas kehidupan istri dan sepupunya dengan cara yang sangat kejam. Mendengar hal tersebut, kerabatnya langsung terdiam dan membisu. Tak ada yang menyangka bahwa Jalil yang dikenal sebagai sosok baik dan suka menolong itu tega melakukan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, Ibu Hamimah, ibunya Nur pulang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat setelah menjalani aktivitas di luar. Begitu memasuki rumah, ia merasa terheran-heran. Kok tumben-tumbenan rumahnya mendadak sepi, tidak seperti biasanya lah. Biasanya ada aja orang di rumah tersebut. Pada saat itu, Ibu Hamimah mencoba memanggil-manggil nama Rohman, Nur, dan Jalil. Tapi nggak ada satupun yang nyaut Besti. Karena merasa penasaran, Ibu Hamimah pun mencoba memeriksa setiap sudut ruangan. Hingga akhirnya ia sampai di lantai 2. Dari semua kamar yang ada, hanya kamar Nur dan Jalil lah yang terlihat kamarnya terbuka. Nah, dari kejauhan, Ibu Hamimah mencoba memanggil anak dan menantunya itu. Namun sama seperti sebelumnya, nggak ada yang merespon. Karena hal itu, ia pun mencoba mendekati kamar tersebut. Weh, betapa terkejutnya ia ketika melihat kamar yang ia tengok terdapat tubuh Nur dan Rohman tanpa menggunakan sehelai benang pun dalam keadaan tak berdaya. Yang mengerikan lagi, Ibu Hamimah melihat kepala Rohman hampir terpisah dari tubuhnya, yang membuat Ibu Hamimah sangat syok dan berteriak histeris. Para tetangga yang mendengar teriakan Ibu Hamimah lalu beramai-ramai mendatangi rumahnya. Ibu Hamimah pun dengan terbata-bata menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati yang dugdag-degdur, beberapa tetangga pun mencoba memberanikan diri untuk menuju kamar tersebut. Sama no Besti, mereka juga dibuat kaget dan merinding atas apa yang dilihatnya. Salah satu dari mereka pun menghubungi polisi. Tak lama setelah menerima laporan, sejumlah polisi datang ke lokasi. Mereka segera memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Nur dan Rohman pun dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah, setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi-saksi, pihak polisi pun mencurigai Jalil sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Tak mau buang-buang waktu, pihak polisi pun melakukan pengejaran terhadapnya. Hanya dalam waktu kurang dari 12 jam, Jalil berhasil ditangkap di rumah kerabatnya di Banjar Sugihan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jalil tidak melakukan perlawanan sedikit pun saat diamankan polisi. Justru ia begitu sangat terlihat sedih, mencerminkan penyesalan yang sangat mendalam. Ia pun dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dicecar banyak pertanyaan, Jalil mengaku dialah yang telah menghilangkan hidup Nur dan Rohman. Jalil juga menjelaskan bahwa semua terjadi secara tiba-tiba, karena rasa kesal dan sakit hati setelah mengetahui istrinya berselingkuh dengan adik sepupunya sendiri. Meskipun Jalil merasa tindakannya sebagai bentuk pembelaan harga diri sebagai suami dan kepala keluarga, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia terjerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain dan terancam hukuman penjara selama 15 tahun penjara. Sementara itu, Ibu Nur menangis terseduh-seduh, tidak menyangka peristiwa yang memilukan ini menimpa keluarganya sendiri. Ibu Hamimah juga merasa sangat menyesal karena tidak mengambil tindakan tegas saat ia mulai memiliki firasat terhadap perilaku anak dan keponakannya itu. Meski Jalil telah merampas hidup anak perempuannya, Ibu Hamimah tidak semerta-merta menyalahkan Jalil. Ia sangat memahami apa yang dirasakan menantunya tersebut. Karena hal tersebut, Ibu Hamimah tidak sepenuhnya menyalahkan Jalil ataupun menaruh dendam terhadap dirinya. Apalagi selama menjadi menantunya, Jalil dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penyayang. Ia tahu tindakan yang dilakukan Jalil adalah akibat ulah anaknya sendiri tuh Besti. Nah, itulah kisah cerita dari Desa Tanjung Sari Besti. Dan untuk kalian semua, hargai dan cintailah pasangan kita. Jangan pernah kalian mencoba-coba bermain api dengan orang yang telah benar-benar tulus mencintai kita. Rasa kecewa dan sakit hati orang yang tulus kalau dihianati itu bermacam-macam Besti. Ada yang bisa memaafkan dengan lapang dada, ada pula yang seperti Jalil ini. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Oke lah Besti, kalau kalian menyukai video ini, kalian bisa bantu like, comment, and subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. See you next time.